Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini akan membahas materi mengenai teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan suatu epistemologi tentang hangus pengetahuan atau perolehan pengetahuan yang lebih fokus pada pembentukan pengetahuan daripada jalan dan penyimpanan pengetahuan. Dalam pandangan konstruktivisme, peserta didik berperan sebagai pembentuk atau membangun dan mentransformasi pengetahuan. Adapun yang dimaksud dengan pembentukan pengetahuan dalam pandangan konstruktivisme meliputi tiga hal, yaitu eksogen konstruktivisme, konstruktivisme endogen, dan dialektis konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran behaviorisme yang didukung oleh pengupas kulit yang termasuk perubahan tingkah laku pada pelajar. Pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan perilaku kepada pelajar. Contohnya, dari tidak tahu menjadi tahu. Hal ini kemudian beralih ke teori pembelajaran kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget, di mana ide utama pandangan ini adalah mental. Semua dalam diri individu diwakili melalui struktur mental dikenal sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan informasi yang diterima difahami oleh manusia. Jika ide tersebut sesuai dengan skema, ide ini akan diterima. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Lahirlah teori pembelajaran konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibangun sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan yang ada pada mereka. Jadi, konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia bangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan pembinaan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Ada 4 tokoh atau pencetus dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitif. Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada pengembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajar. Yang kedua ada John Dewey. Pembelajaran berbasis masalah menemukan akar intelektualnya dalam penelitian John Dewey. Dalam Demokrasi dan Pendidikan, Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Dewey menganjurkan pembelajar untuk mendorong pelajar terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Yang ketiga ada Jean Piaget. Pandangan ini banyak didasarkan teori Piaget. Piaget mengemukakan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Bagi Piaget, pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan dari kegiatan seseorang. Pengetahuan tidak bersifat statis tetapi terus berevolusi. Seperti halnya Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, dan ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman ini. Dan yang terakhir, Lev Vygotsky
Vygotsky. Piaget memandang bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu dilalui tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya individu. Sementara itu, Vygotsky memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajar. Implikasi dari pandangan Vygotsky dalam pendidik adalah bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan pembelajar dan teman sejawat. Piaget dan Vygotsky merupakan dua tokoh utama konstruktivisme. Kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajar dari pembelajar, bukan sesuatu yang disuapkan dari orang lain. Ciri-ciri pembelajaran teori belajar konstruktivisme meliputi: yang pertama, ada memberi kesempatan kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menggalakkan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, ada menyokong pembelajaran secara kooperatif, menampilkan sikap dan pembawaan murid. Dan yang keempat, menampilkan bagaimana murid belajar sesuatu ide. Yang kelima, menggalangkan dan menerima daya usaha murid. Berikutnya yaitu kekurangan serta kelebihan pembelajaran pada teori belajar konstruktivisme. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Berikutnya, menurut Rianto, kelemahan dari pendekatan konstruktivisme adalah 1. Sukar mengalihkan pendekatan kuno yang sudah diajarkan dengan kurun waktu lama oleh pendidik. Dengan begitu, pendidik yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dituntut untuk lebih kreatif dalam perannya sebagai pendidik. Dan yang kedua, pemilihan media dalam pembelajaran. Pendidik, peserta didik, dan orang tua pasti mengutamakan penyesuaian pembelajaran dengan metode terbaru. Dengan begitu, simpulan yang didapat bahwa pelatihan mengarahkan pada konsep konstruktivisme dengan menitik beratkan keaktifan peserta didik untuk merefleksi pengetahuan mereka sendiri. Dan untuk kelebihan pada teori belajar konstruktivisme, yaitu pertama ada melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Dan berikutnya, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Kemudian menurut Rianto lagi bahwa kelebihan konstruktivisme yaitu memotivasi peserta didik bahwa belajar adalah tanggung jawab peserta didik itu sendiri guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan baru, mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Prinsip-prinsip pembelajaran pada teori belajar konstruktivisme. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam pembelajaran mengajar yaitu: yang pertama ada pengetahuan yang dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar, dan sebagainya. Dari semua itu, hanya ada satu prinsip yang paling penting, adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara mengajar
yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Yang terakhir, penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Menurut Suherman Ehrman 2003, pembelajaran matematika dengan konstruktivisme merupakan salah satu pandangan tentang suatu proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar atau perolehan pengetahuan diawali dengan konflik kognitif yang terjadi saat interaksi antara konsepsi awal yang dimiliki siswa dengan fenomena baru yang tidak dapat diintegrasikan begitu saja, sehingga diperlukan perubahan modifikasi struktur kognitif untuk mencapai keseimbangan. Hal tersebut hanya dapat diakhiri dengan pengetahuan diri yang akan dibangun oleh dirinya melalui pengalaman. Dalam interaksi dengan lingkungannya, peristiwa ini berkelanjutan selama siswa menerima pengetahuan baru. Sedangkan menurut Cahyo 2008, untuk membantu peserta didik dalam membina konsep atau pengetahuan baru dalam pembelajaran matematika, guru harus memperkirakan struktur kognitif yang ada pada mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wardani Sri 2002, bahwa siswa yang datang ke kelas sudah memiliki konsep awal dari materi yang dipelajari. Menurut Magnusson et al. 1999, agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif, seorang guru perlu mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, memprediksi kesulitan siswa dengan konten pelajaran, menyesuaikan strategi dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikutnya menurut Brunner 2001, ada beberapa aspek utama dalam mengimplementasikan konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran matematika, yaitu pembelajar terpusat terhadap siswa, pengetahuan disajikan dengan tersusun dan sistematis, serta terstruktur dengan demikian dapat lebih mudah dipahami oleh siswa dan memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Siswa menyeleksi dan mentransformasi informasi, mengkonstruksi dugaan serta anggapannya, dan membuat kesimpulan dalam struktur kognitifnya. Hal tersebut digunakan sebagai sarana untuk memahami berbagai pengertian dan pengalamannya, dan berbagai banyak pendapat menurut para ahli. Sekian pembahasan materi dari video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.